HMPH, melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Melihat dia dengan mudah dibombardir sendiri, ada senyum mencemooh di wajah Peng Luofeng. Meski mengalami sedikit kerugian di tubuh berdaging, ternyata selama ia menggunakan True Origin, junior ini tidak memiliki perlawanan sama sekali di tangannya. Ini masih akhir setelah dia khawatir membunuh yang terakhir secara langsung dan dengan sengaja menjaga tangannya di belakang. Di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen akhirnya menghentikan tubuh yang terlempar terbalik dan berdiri di udara. Yah, dia tidak terluka. Jika Penatua ketiga tidak berhenti, setidaknya anak itu akan dipukul. Penatua ketiga sangat baik. Haha, orang ini seharusnya tahu sudah waktunya untuk berkumpul, kan? Dengan gelombang dahsyat di langit menjadi tenang, dari Pulau Wupeng, terdengar juga suara berisik. Wajah pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan kebanggaan. Jalur pandangan ke arah mata Qin Yichen di Tiongkok, ini sedikit lebih bercanda. Kesenjangan antara kedua pemain tadi sudah jelas. Selama Qin Yichen sedikit lebih menarik, dia juga harus menyatukan kesombongannya. Anjing tua, bukankah khasmu memberimu makan? Anda hanya memiliki kekuatan itu? Namun, sedikit mengejutkan bahwa setelah berdiri diam, Qin Yichen menggosok tinjunya sedikit, dan suara tawa bergema di atas langit. Apa katamu? Tanda seru. Mendengar kata-kata Qin Yichen, senyum di wajah Peng Luofeng tiba-tiba menegang, dan di matanya, ada hawa dingin. Sepertinya rumor itu tidak bisa dipercaya, setidaknya kesombongan orang ini sama dengan legenda. Sudah lama disebut-sebut oleh orang lain, apakah itu membuatnya kehilangan pengetahuan dirinya? Ini konyol, jelas bukan lawan dari Penatua ketiga, dan luar biasa berpura-pura menjadi diri sendiri. Mendengar kata-kata arogan Qin Yichen, ada juga suara tawa mencemooh di kota besar di bawah. Menurut pendapat mereka, pria ini hanya bertindak sembrono. Ini tidak bisa tidak membuat mereka ragu. Apa alasan orang sombong seperti itu bertahan dalam setiap situasi kematian tertentu? Apakah kamu terlalu tua untuk mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda? Di pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, pada kesempatan tuduhan, Qin Yichen sudah banyak minum. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba meledak. Selama True Origin, pukulan berat diarahkan pada serangan Peng Luofeng. Konyol. Melihat serangan Qin Yichen, Peng Luofeng mendengus dingin, dan ada cemoohan di matanya. Meskipun serangan oleh Qin Yichen ini sudah bisa menjadi pukulan terkuat dari pusat kekuatan perantara suci, baginya, serangan ini bahkan tidak bisa melukai bulunya. Keluar. Menghadapi pukulan berat dari ledakan itu, Peng Luofeng tidak terburu-buru untuk menembak. Setelah dia mendekat, dia dengan dingin berteriak. Saat jubah lengannya melambai, Azure True Origin langsung bersiul. Itu berubah menjadi telapak tangan besar, dan Qin Yichen mengipasi langsung dengan postur yang menghancurkan. Haha, tidak sakit, anjing tua, kamu bekerja keras. Setelah dikipasi oleh Qin Yichen, tubuh Qin Yichen baru saja berhenti. Ia tertawa terbahak-bahak, dan detik berikutnya, dia menembak lagi dan menyerang penyerang Peng Luofeng lagi. Bang! Bang! Di bawah dampak berulang, dia terpesona tanpa ketegangan, dan bahkan sudut pakaian Peng Luofeng tidak tersentuh. Melihat siluet seperti karung pasir, yang dibombardir di udara berulang kali, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Wupeng penuh dengan keseruan. Haha, apakah ini kejahatan dari benua 10.000 keluarga? Bagaimana kelihatannya seperti keterbelakangan mental? Apakah dia mengandalkan wajah seperti ini dan selamat dari bahaya lagi dan lagi? Seharusnya, mengandalkan latar belakangku sendiri itu saja. Kekuatan ini juga layak menjadi orang nomor satu generasi muda dari 10.000 etnis daratan. Suara jalur lelucon juga bergema dari kota besar. Beberapa pembangkit tenaga listrik penuh kegembiraan. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk melompat sendiri. Sangat biadab tentang roh jahat yang dikabarkan. Apakah ini semua direkam? Di depan patung di alun-alun pusat Pulau Wupeng, Peng Jinye juga tersenyum sambil bertanya dengan santai. Patriark, yakinlah, semuanya direkam. Seorang penatua mengangguk di sisinya, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Bagus sekali. Kamu bisa membiarkan penatua ketiga melakukan sedikit lebih banyak pekerjaan. Biarkan anak itu terus mengutuk seperti ini. Lagi pula, itu akan merusak keagunganku. Peng Jinye puas dengan anggukan, gumaman, dan juga kilatan cahaya dingin di matanya. Alasan mengapa dia ingin penatua ketiga untuk menghajar Qin Yichen tidak lebih dari meminjam masalah ini untuk memperkuat reputasi suku Wupeng mereka. Saat ini, tujuan mereka telah tercapai. Namun, mulut Qin Yichen keras, tidak hanya tidak berarti ditundukkan, dan bahkan setelah setiap pemboman, suara ironi terdengar di mulutnya, seolah-olah itu disengaja dan biasa. Sepertinya dia tidak akan pingsan, dia tidak akan ditundukkan hari ini. Dengan sarkasme konstan Qin Yichen, cahaya dingin di mata Peng Luofeng menjadi lebih intens. Namun, meski dia marah, dia juga memahami kekuatannya dengan sangat baik, sama sekali tidak ingin memukulnya dengan keras. Kemudian, Peng Luofeng langsung memblokir pendengarannya, dan membiarkan yang terakhir berteriak padanya. Tetapi dia hanya membombardirnya lagi dan lagi.
Namun, dia tidak tahu bahwa perilakunya sendiri dianggap sebagai batu gerindra oleh Qin Yichen. Qin Yichen tahu bahwa Peng Luofeng tidak berani bunuh diri, jadi dia juga senang memiliki lawan yang mampu mengendalikan kekuatan. Dalam keterkejutan seperti itu, Qin Yichen tidak menggunakan kartu hole-nya. Bahkan, dia jarang menggunakan kekuatan sihir bahkan sihir. Dia hanya menggunakan asal sejati dan kekuatan tubuh emasnya untuk terus menyerang dan merenungkan dirinya sendiri. Kesenjangan dengan pembangkit tenaga listrik skala raksasa. Setelah membombardir Qin Yichen lebih dari selusin kali, Peng Luofeng sepertinya mendapatkan rumor seorang patriark. Setiap kali dia melakukan tembakan, intensitasnya mulai meningkat. Dan dengan kekuatannya, sikap Qin Yichen yang dibombardir semakin memalukan. Dan setelah setiap pemboman, darahnya tidak bisa membantu tetapi menggeliat. Tidak tahan dengan anjing tua itu. Merasakan peningkatan kekuatan secara bertahap, kulit Qin Yichen juga berangsur-angsur memadat. Di mata gelap itu, ada juga pancaran cahaya dingin yang dingin. Karena itu, sekarang saatnya untuk mengakhiri lelucon ini. Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, dan senyum dingin muncul di wajahnya yang tampan.